Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Depok, Bapak Asep Mulyana SPD. Yang saya hormati para wakil bidang, mulai dari bidang kurikulum, sarana prasarana dan bidang kesiswaan. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru semua dan rekan-rekan karyawan SMP Negeri 21 yang alhamdulillah pada saat ini telah hadir memenuhi undangan kami. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita itu zaman sekarang itu kan murid itu harus diberikan kecakapan abad 21. Nah, bagaimana kita seorang guru bisa membangun murid memiliki kecakapan tersebut? Nah, salah satunya itu yaitu dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya proyek ini diharapkan siswa itu memiliki kecakapan abad 21, yang salah satunya kalau dalam profil pelajar Pancasila itu kan dimensinya itu ada 6 ya. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, mandiri, gotong royong, itu kan Bapak Ibu pasti sudah tahu kan kalau yang belajar di PMM. Jadi itu nanti proyek yang akan kita buat itu akan menguatkan karakter atau murid memiliki profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, ya tema-tema yang memang berdasarkan rekomendasi Kemendikbudristek itu adalah yang pertama sudah disediakan temanya ya. Jadi nanti tinggal kita memilih disesuaikan dengan karakteristik yang ada di satuan pendidikan kita. Itu harus kontekstual dengan yang ada di lingkungan satuan pendidikan yang memang kita berada ya. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan sudah mulai diajarkan di SD sampai SMA, SMK. Kemudian yang kedua kearifan lokal juga sudah mulai diajarkan SD sampai SMA atau SMK. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga dimulai dari SD sampai SMA, SMK. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Nah, itu diajarkan mulai tingkat SMP, bukan SD ya kalau yang nomor 4. Kemudian suara demokrasi mulai juga SMP sampai SMA, SMK. Yang keenam adalah berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI juga sudah mulai diajarkan di SD. Kemudian kewirausahaan juga di SD, dan yang dua adalah itu wajib dilakukan di tingkat SMK, yaitu kebekerjaan dan budaya kerja. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam pemilihan tema proyek? Ada tahapan kesiapan dan dua harus sesuai dengan kontekstual. Tahapan kesiapan itu nanti disesuaikan dengan satuan pendidikan kita. Ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada tahap lanjutan. Nanti kita lihat posisinya ada di mana. Ya. Kemudian yang kontekstual, situasi kontekstual dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, isu terkini, peringatan hari besar dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini kita mengidentifikasi tahapan satuan pendidikan. Di tahap awal, yang kalau kita misalkan masuk ke tahap awal apabila satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Sekolah menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Kemudian tahap berkembang, sekolah sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Sekolah mulai melibatkan pihak di luar sekolah untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Next. Nah, ini tahap lanjutan. Pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik. Sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan.
Kalau kita melihat ke identifikasi tahapan satuan pendidikan, kira-kira menurut Bapak Ibu kita ada di tahap mana ya? Awal. Ada di tahap awal. Nah, kalau kita memutuskan ada di tahap awal, artinya di situ paling maksimal kita bisa mengambil 3 tema. Itu paling maksimal kita bisa mengambil 3 tema yang memang telah direkomendasikan oleh Kemendikbud. Nanti kita diskusi, kira-kira saya juga perlu bantuan dari Bapak Ibu semua, kira-kira mau tema apa nih yang diambil. Kalau yang disebut tahap awal itu misalkan kurang lebih dari 50% ya, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, selama ini juga saya kan itu kan Bapak Ibu kira-kira kan merasakan sendiri selama ini kita sudah melaksanakan proyek gak dalam mata pelajaran Bapak Ibu sendiri? Belum ya, rata-rata ya. Berarti memang kita kurang dari 50%. Nah, kemudian untuk menentukan tema, kita bisa menggali kebutuhan esensial untuk para murid lewat pertanyaan. Misalnya, ketika kita memilih tema gaya hidup berkelanjutan, bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Misal, apa sih yang diharapkan dan isu apa saja yang bisa dipelajari dari pembelajaran proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan? Misalnya begini, kalau gaya hidup berkelanjutan itu kan anak itu diajak memahami dampak dari setiap aktivitas. Nah, kalau kita mau mengambil gaya hidup berkelanjutan dengan topik misalkan cara penanganan sampah, nanti murid itu diajak misalkan membuat tempat sampah untuk memisahkan mana sampah yang organik dan anorganik, misal itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi seberapa apa sih yang diharapkan dan seberapa perlunya kita perlu mengambil tema itu. Baik. Kemudian yang kedua, mengapa tema itu perlu dipelajari oleh setiap jenjang? Ya, seperti yang kita ketahui kan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti itu masuk ke penguatan profil pelajar Pancasila di dimensi pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Nah, dari jawaban itu akan menguatkan tema yang kontekstual, artinya memang benar-benar nyata dan berdampak pada kehidupan siswa itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, lanjutkan. Nah, ini saya memberikan contoh, tetapi sebetulnya memang didiskusikan juga. Kemarin hanya ngobrol tipis-tipis aja Bapak Ibu, bukan menjadi patokan ya ini ya. Saya mengambil 3 tema. Gimana kira-kira kalau tema yang pertama itu kearifan lokal? Misalnya kearifan lokal itu topiknya itu mari makan bersama. Kalau secara teorinya apa sih kearifan lokal itu, Bapak Ibu boleh mempelajari di PMM ya. Nah, dimensinya itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan kreatif. Subelemennya mengidentifikasi atau mengklarifikasi atau mengolah informasi dan gagasan tentang kearifan lokal. Bapak Ibu yang bisa diangkat dari kearifan lokal itu bisa bentuknya lagu, musik, tarian, atau makanan tradisional. Karena saya mengambil di situ topiknya mari makan bersama, anak diajak mereka ulang resep-resep dan memang itu harus kontekstual sesuai dengan satuan pendidikan. Misalnya di Depok itu kita apa ya? Kalau makanan khas itu mengolah belimbing menjadi dodol ya. Nah, yang selama ini kan variannya itu mungkin hanya itu aja. Nah, kita mereka ulang resep itu misalkan lebih variatif dari segi varian, kemudian dari segi kemasan mungkin. Nanti itu bisa dihubungkan dengan kewirausahaan gitu kan. Kemudian ada koordinasi sosial juga kan, itu kan masuk gitu kan. Yang kedua adalah tema bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya memelihara kesehatan fisik. Nah, ini adalah sebetulnya sangat jadi kesukaan saya banget, khususnya yang senang ngeguprak-guprak anak itu masalah menjaga kesehatan fisik. Saya suka bertanya ke anak-anak mau pintar gak? Iya, kenapa Miss? Kalau mau pintar itu menghafal itu nomor sekian, fisik dulu yang utama, kesehatan fisik. Bagaimana caranya anak mau jadi pintar kalau sarapan aja nggak suka? Nah, ini kan yang di tema 2 itu bangunlah jiwa dan raganya itu mulai diajarkan itu kan mulai SMP ya. Karena itu adalah anak diajak memahami kesadaran diri untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya.
Jadi kalau di SMP itu kan apalagi anak tumbuh dengan sangat pesat ya, secara emosional dan segala macam. Nanti isunya itu bisa macam-macam, bukan hanya itu kan hanya contoh topik memelihara kesehatan fisik ya. Isunya itu boleh semacam perundungan, bullying, kemudian kesehatan reproduksi. Jadi tergantung kita kesepakatan. Urgentnya, esensialnya di satuan pendidikan yang paling utama itu apa yang mau diambil. Itu sub-elemennya memahami keterhubungan, menjaga kesehatan fisik dengan kesehatan mental, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi kandungan gizi makanan. Baik, nomor 3 adalah temanya itu kewirausahaan. Topik mari membeli produk makanan dan minuman tradisional. Jadi dimensinya itu takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian sub-elemennya memasarkan produk lokal, strategi pemasaran, membuat iklan yang menarik dan konsumen. Nah, Bapak Ibu, berarti sekarang setelah Bapak Ibu biarpun secara tipis memperoleh pengetahuan mulai dari kenapa itu proyek penguatan harus ada dan sampai ke pemilihan tema, saya harap Bapak Ibu memberikan masukannya. Kira-kira nih kita mau menggunakan atau memakai tema apa yang memang sesuai dengan peserta didik kita dan kesesuaian dengan satuan pendidikan kita yang kontekstual. Kira-kira dari siapa dulu ya yang mau memberikan tanggapan? Bu Astri, silakan. Terima kasih Miss Yati. Sedikit mungkin agak tambahan ya Miss Yati, tadi di Miss Yati juga sudah dijelaskan bahwa pemilihan tema itu memang untuk tingkat awal, tahap awal, karena memang kita baru memulai dan fasilitas kita juga memang belum mencukupi, jadi memang tahap awal. Namun pada dasarnya tahun ajaran ini memang sudah mulai sedikit-sedikit dipoles ya Bu ya untuk pemilihan tema. Jadi menurut saya pribadi mungkin jangan terlalu memberatkan dari pihak warga sekolah, siswa. Jadi yang memang benar-benar karena namanya juga tahap awal, mungkin untuk selanjutnya mari bisa ditambah lagi dengan tahapan yang selanjutnya. Jadi memang yang sangat cocok untuk warga sekolah SMP 21. Jadi model kayak kemarin kewirausahaan bisa dilanjut lagi. Cuman tadi kan kami juga ada sedikit untuk di kearifan lokal. Nah dari kewirausahaan itu bisa disambungkan, jadi 2 tema sudah dapat. Nah tinggal mungkin satu lagi yang memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk sekolah kita dan anak-anak juga kreatif. Kemudian juga kan berdasarkan dari sistem penanganan proyeknya juga kita harus disepakati juga itu apa mau yang tadi Bu Kenny bilang di tiap minggunya di tiap harinya di jam terakhir, atau di setiap minggunya di 1 hari terakhir, atau kan nanti di blok terakhir ke 2 bulan pembelajaran atau 3 bulan pembelajaran baru 1 bulannya melakukan proyek. Nah jadi benar-benar kita telusuri dulu apa saja sih kebutuhan yang ada di sekolah kita, kemudian juga apa saja yang akan kira-kiranya, mungkin kan kelas 7 kita juga kan belum tahu nih kelas 7 yang bakal seperti apa, tapi mudah-mudahan karena di SD lebih kreatif ya. Kemarin saya melihat status teman saya yang di SD tentang proyek-proyek ini ya, memang sih masih dibantu orang tua. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ketika mereka sudah masuk SMP, dan juga minta mohon bantuannya untuk para koordinator, wali kelas juga kalau bisa Miss ada tambahan lagi untuk materi untuk kita sebagai fasilitatornya, sebagai koordinator kelasnya. Jadi biar kita tuh harus apa dulu nih yang dilakukan gitu kan. Jadi nggak semata-mata ya udah kewirausahaan aja kita bikin ini, nggak semata-mata begitu kan. Jadi harus benar-benar dibikin dulu laporannya, apa yang akan diproyekkannya, jadi hasilnya itu seperti apa, jadi benar-benar matang seperti itu. Mungkin tambahannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas saran dan masukannya. Baik, Bapak Ibu, selain Ibu Astri mungkin ada yang mau memberikan tambahan? Bu Susi mungkin? Oke, baik, terima kasih Miss Yati atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan staf, dan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Berkaitan masalah proyek ini, saya hanya menambahkan sedikit ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Astri. Benar ya, untuk proyek ini kita semata-mata bukan cuma hanya menentukan mau ini gitu, tapi kita harus merencanakan dengan matang. Artinya tujuannya, hasilnya seperti apa, terus kira-kira ini tepat sasaran atau tidak, dan yang paling penting nanti untuk tindak lanjutnya gitu. Karena ya harapannya nanti ya, yang jelas kalau dari profil pelajar Pancasila itu kan diharapkan siswa ini nanti selain mereka terampil, mereka juga bisa mengembangkan usahanya. Yang artinya adalah nanti ketika mereka lulus dari sekolah itu bukan semata-mata hanya teori aja, tapi secara praktek mereka bisa melanjutkan kalau memang itu adalah bakat yang mereka miliki. Sebenarnya seperti itu. Jadi ya harapannya nanti ke depan mungkin ya Miss Yanti, saya yakin juga ini kita butuh dukungan dari semua pihak ya, bukan hanya nanti semata-mata koordinator atau wali kelas, bukan itu, tapi semua elemen juga harus mendukung. Nah harapannya ke depan kalau memang nanti kita sudah mulai ya melaksanakan ini, terutama di kelas 7 ya, cobalah kita berusaha untuk maksimal. Nah apabila di perjalanan itu memang Bapak Ibu butuh dukungan atau butuh support dari teman-teman yang lain, jangan sungkan berbicara. Saya yakin kita juga bisa saling bahu-bahu lah untuk pengembangan ini, karena walau bagaimanapun kemajuan sekolah ini bukan tergantung satu atau dua orang, tapi kita semua selaku elemen yang ada di sekolah. Karena di sini kalau yang namanya sebuah proyek itu nggak penting siapa yang menonjol ya Bapak Ibu ya, siapa yang punya program, bukan itu. Tapi saya yakin kalau kita semua bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah apapun yang akan kita inginkan itu pasti bisa kita dapatkan dan bisa kita laksanakan dengan maksimal. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Masih ada dari teman-teman yang lain begitu ya? Cukup? Ada yang Bapak Ibu yang dicadangkan untuk supaya kita siap-siap punya waktu mungkin kurang lebih 3 bulan untuk minimalnya kan kita belajar di PMM itu udah lengkap ya Pak, dari mulai bikin RPP, dari mulai pemahaman filosofi sampai ke evaluasi juga segala ada 27 topik Bapak Ibu. Semangat silahkan. Baik, karena ini juga mungkin udah waktunya, takut kesiangan untuk makan siang, dicukupkan sekian saja pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.